teman anak raja. Shalom adik-adik. Yuk, yang siap memuji Tuhan dan yang merasakan kasih Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Sama-sama ya, naikkan pujian ini ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekarang saatnya kita mau lipat tangan, kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, dengan segenap hati kita mau katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan lagi adik-adik. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik ya. Katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta
adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tada, teman anak raja. Shalom teman-teman. Kakak ada tebakan nih. Daun apa yang tidak pernah gugur atau rontok? Ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah daun telinga. Ayo kita pasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Anto bersemangat mengikuti kakeknya ke kebun. Lalu kakek menjelaskan bahwa benih yang baik itu penting. Tetapi lebih penting lagi mempersiapkan tanah yang baik atau subur agar benih tersebut akan berakar, tumbuh, dan berbuah. Wah, Anto jadi ingat cerita di Alkitab, Kek. Benih itu seperti firman Tuhan yang kalau jatuh di tanah yang baik, yaitu didengar, diterima oleh orang-orang yang berhati lembut. Maka firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Betul Anto, dan orang yang banyak mendengarkan firman Tuhan, imannya akan bertumbuh semakin kuat. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seseorang tidak dengan tiba-tiba memiliki iman yang kuat, seperti tanah yang harus digembur, diberi pupuk, disiram agar subur. Iman juga harus diusahakan bertumbuh. Antara lain dengan banyak membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Tiba-tiba Anto bertanya, Kek, bukankah 4 tahun yang lalu kita menanam pohon bambu ini? Kenapa pohonnya pendek sekali? Apakah karena tanahnya yang tidak subur? Oh, tidak Anto. Ini jenis bambu Cina. 5 tahun pertama memang pertumbuhan batang bambu yang kelihatan di atas tanah sangat lambat sekali. Hanya beberapa puluh sentimeter saja walau disiram dan dipupuk setiap hari. Tetapi sebenarnya akar pohon bambu ini sedang tumbuh pesat, terus masuk ke dalam tanah, mempersiapkan pondasi yang dalam dan kuat. Sehingga saatnya nanti punya kekuatan yang luar biasa untuk menopang batang pohon bambu yang sangat tinggi. Nanti tahun kelima atau keenam setelah pertumbuhan akar selesai, barulah batang bambu ini akan tumbuh sangat cepat, 15-18 cm per hari, dan akan menjulang tinggi bisa mencapai 30 meter dan sangat kuat menahan angin dan badai. Jelas kakek? Wow, cepat dan tinggi sekali ya kek. Lanjut kakek. Sama juga saat kamu rajin berdoa, ikutin ibadah online, baca firman Tuhan. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi sebenarnya jangan dianggap sepele loh. Seperti pohon bambu ini, kamu sedang bertumbuh, memperkuat akar imanmu. Sehingga saat nanti kamu menjadi besar, banyak masalah, ada serangan atau tipuan iblis, tawaran dosa, kamu bisa lawan dengan iman yang kuat. Wah, Anto mau punya iman yang bertumbuh kuat, dan hidup Anto mau menjadi berkat seperti pohon bambu ini yang banyak sekali manfaatnya ya kek. Betul dan amin, kata kakek sambil memeluk Anto.
Adik-adik, iblis itu selalu berusaha melemahkan iman kita dengan bermacam cara. Antara lain, menipu kita dengan lebih memilih menonton TV, YouTube, main games daripada kita ikutin ibadah. Atau ada yang mulai malas berdoa, malas baca firman Tuhan, padahal itu semua yang akan menguatkan iman kita. Jadi ayo semangat, kita terus lakukan hal-hal yang membuat iman kita bertumbuh semakin kuat. Setiap hari Daud menggembalakan domba ayahnya. Suatu hari Daud disuruh ayahnya untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang sudah 40 hari berkemah di lembah Tarbantin untuk berperang melawan orang Filistin. Sesampainya di perkemahan, Daud mendengar Goliat, pendekar orang Filistin, sedang mengejek dan menantang tentara Israel untuk maju 1 lawan 1. Tentara Israel juga Raja Saul ketakutan. Tidak ada yang berani melawan raksasa Goliat yang tingginya 3,2 meter dan memakai baju perang tembaga menutupi kepala sampai kaki dengan tombak dan lembing yang besar. Daud pun bertanya, "Siapa orang ini yang berani mengejek tentara Allah yang hidup?" Kakak Daud yang mendengar memarahi Daud yang dikiranya hanya datang untuk menonton peperangan. Daud menghadap Raja Saul dan berkata, "Jangan takut, hamba akan melawan Goliat. Beruang dan singa yang menerkam dombaku telah kutangkap, kuhajar, dan kubunuh. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Lalu Saul menyuruh Daud memakai ketopong tembaga dan baju perang. Tetapi Daud melepasnya karena berat dan sulit berjalan. Daud mengambil tongkat, umban atau ketepel, dan 5 batu ditaruh di dalam kantongnya. Melihat Daud yang kecil dan masih sangat muda, Goliat berteriak, "Apakah aku anjing sehingga kamu datangi aku dengan tongkat?" Lalu Goliat mengutuki Daud akan menjadikan makanan burung dan binatang-binatang. Tetapi dengan iman, Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkanmu." Goliat marah dan maju mendekati Daud. Saat itu Daud memutar ketapelnya dan batunya meluncur keras tepat menembus dahi Goliat dan mati. Tubuh raksasa Goliat pun jatuh ke tanah. Boom! Semua tentara Filistin kaget dan lari ketakutan. Sebaliknya, tentara Israel bersorak dan sekarang berani mengejar musuh. Luar biasa, kemenangan besar bangsa Israel bukan karena tentara yang hebat, tetapi karena iman yang kuat dari Daud, seorang gembala muda. Adik-adik, Daud maju perang bukan karena sok jagoan, merasa diri bisa atau hebat, tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan menghadapi singa dan beruang. Itulah yang menguatkan iman Daud bahwa Tuhan adalah pembela yang pasti akan menolongnya. Begitu juga Daud suka memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, membuat imannya bertumbuh terus dari hari ke hari. Zaman sekarang
Adik-adik tidak melawan Goliat dengan ejekan-ejekan yang membuat kita takut. Tetapi sekarang kita melawan iblis dengan tipuan-tipuannya, bahwa dosa bohong, iri, dan lain-lain itu tidak apa-apa. Tidak taat atau melawan orang tua itu biasa. Tipuan dan serangan iblis seperti itu yang akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, agar kita melakukan dosa dan semakin jauh dari Tuhan. Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena itu, rajinlah membaca atau mendengar firman Tuhan, supaya ketika iblis menyerang kita dengan bujukan dosa, rasa khawatir atau takut, kita dapat gunakan perisai iman dengan memperkatakan firman Tuhan dan percaya janji Tuhan, sehingga kita menang karena kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu anak-anak Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayo adik-adik, kita berdoa, minta supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan jadi kuat. Tuhan Yesus, saya mau banyak mendengar firman Tuhan, supaya iman saya semakin hari semakin bertumbuh dan kuat, sehingga dengan iman dan bersama Tuhan, saya menang melawan dosa dan tipuan iblis. Thank you, Jesus. I love you. Amin. Yuk adik-adik, kita baca ayat hafalan untuk minggu ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian ibadah online hari ini. Bertumbuhlah dalam iman. Ajak dan kasih link ibadah online ke teman-teman yang lain ya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tara!